Oke, baik, sembari panitia menyiapkan, maka ini sebuah kesempatan buat kita teman-teman. Semoga kita bisa mengambil istifadah sebesar-besarnya, ya. Mungkin yang selama ini masih kesel dibukrohin, setelah acara ini bisa sabar kalau misalnya dibukrohin terus-menerus, ya. Ataupun kalau misalnya selama ini udah ditausil 3 jam itu kesel banget sampai di blacklist, ya, itu bisa lebih sabar lagi, ya. Ya itu mungkin sederhana-sederhana seperti itu teman-teman. Karena kalau kita mengutip, kalau boleh mengutip kata-katanya calon presiden, iya, beliau selalu bilang bahwasanya kita selalu punya pilihan teman-teman. Kita selalu punya pilihan untuk datang atau tidak pada hari ini. Kita selalu punya pilihan, ya, untuk mau hadir atau enggak, untuk mau mengorbanin waktu kita untuk atau enggak. Maka dikatakan hari ini antum yang telah mengorbankan waktu untuk hadir di tempat ini, semoga mendapatkan istifadah yang banyak. Semoga ini semua dicatat sebagai amal kebaikan. Atau kalau misalnya bahasa pakanannya itu menjadi asar buat kita. Ya amin amin amin. Baik teman-teman semuanya, ini Ustadz Rizky Muhammad Moib. Sebelumnya akan Ane bacakan dulu, udah ready ya? Ane bacakan dulu CV-nya beliau, luar biasa. Beliau bernama Ustadz Rizky Muhammad Moib. Tempat tanggal lahirnya di Jeddah 30 September 1998. Alamatnya di Mesir dan Indo. Kalau di Mesir itu di Haisabik, Nasar City. Ya. Kalau di Indo di Singosari, Malang. Nah, gimana orang Malang? Berarti kontak beliau bisa di WhatsApp, ada di +20 12. Oh iya, Ustaz berarti di sini. Silakan Ustaz. Ampun. Tukar. Tadi sampai mana? Kontak beliau. Kontak beliau di +20 12 01 055 141. Orange ya teman-teman. Terus Instagramnya ada di rizky.moi. Beliau juga punya YouTube teman-teman, bisa dicek. Riwayat pendidikan beliau TK Sekolah Indonesia Jeddah di Jeddah. SD-nya juga Sekolah Indonesia Jeddah. SMP Pondok Modern Darussalam Gontor. SMA-nya Pondok Modern Darussalam Gontor. Gontor itu langganan kalau di Islafes juara Mawaris. S1 Universitas Al-Azhar. Pengalaman organisasi atau mengisi seminar dan semisalnya, beliau pernah mengisi di acara Sadar Rasa Pekas Suasana di PPMI. Atau juga berikut beberapa pelatihan yang pernah beliau lakukan. Pernah workshop Steven level 1, workshop Steven level 2, pernah juga training for trainer. Pernah juga beliau mengikuti tematik Steven Parenting, tematik Steven Learning, Profession, dan juga tematik Steven Tahfiz, tematik Steven Health, dan juga banyak yang lainnya. Bahkan ada di sini tertulis tematik Steven Jomblo, teman-teman. Dan juga pernah beliau melaksanakan pelatihan virtual penerapan teori konseling melalui pendampingan psikologi pada mahasiswa Indonesia di Mesir. Berarti udah pernah juga melakukan penelitian terhadap psikologi mahasiswa Indonesia di Mesir, teman-teman. Ya, kalau begitu baik, langsung saja teman-teman kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Rizky Muhammad Moib. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Belum apa-apa udah pressure-nya berat banget ya. Gugup banget, serius. Terima kasih kepada Ketua Alma Mater Islah Abangda Samudra Sansu beserta jajarannya, Ketua Panitia Ustadz Harun yang ngechat dari awal. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya mau sedikit memperbaiki ya. Takutnya soalnya nanti ekspektasinya jauh banget. Sebelum kesana mau sedikit mengabari bahwa aku itu trainer Steven. Steven itu membahas tentang
kepribadian yang berdasarkan dengan sidik jari. Mungkin teman-teman gak asing dengan kata zodiak, horoskop, atau MBTI, atau primbon, kejawen tuh. Ya intinya ada golongan darah juga, ya betul. Yang membedakan adalah media penggunaannya. Kayak misal zodiak menggunakan tanggal lahir, MBTI menggunakan kuesioner, Stephen menggunakan sidik jari. Kurang lebih seperti itu. Adapun pendalaman soal psikologi itu murni otodidak dan dia belajar bareng teman-teman, sharing, baca-baca buku-buku terkait lah. Jadi takutnya kalau dibilang mendalami psikologi, yo enggak. Tapi kita mencoba berbagi bersama, sekaligus ya review ulang, edukasi bersama, berhubung hari ini kebetulan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan identik dengan perjuangan di lapangan. Tapi perlu kita ketahui juga, perjuangan itu nggak semuanya di medan perang. Perjuangan kita setiap hari itu ya bertemu dengan pikiran kita sendiri, dengan emosi kita sendiri. Maka dari itu aku memilih jalan lain untuk membuat pasukan-pasukan yang kemudian nanti tidak terbawa oleh emosi masing-masing, tidak terbawa oleh overthinkingnya masing-masing. Kita coba belajar bareng di kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon maaf, takutnya nanti ada bahas hal-hal yang kayak mungkin teman-teman kurang nyaman. Tadi udah di privasinya malah ada yang depresi, ada yang ini, ternyata ada yang lebih serem juga. Cuman mengingatkan, takutnya ada yang teman-teman yang kurang nyaman dengan hal-hal yang berbau ya, misal kematian, darah, dan sebagainya. Karena mungkin kita kedepannya akan bahas terkait dengan itu. Karena kalau ngelihat self love to save world itu kan, kalau kita menyelamatkan berarti ada yang tidak terselamatkan, ya nggak sih? Jadi ya, tapi maksudku ya pasti orang itu kebanyakan takut dengan yang namanya kematian. Sebagaimana mungkin kita takut dengan misalkan kamar yang gelap. Tapi ketika kamar itu diberi lampu, kita nggak lagi takut. Begitupun kita sebagai umat muslim, beragama Islam, tahu bahwa di dunia ini itu bukan ujungnya gitu. Jadi perlu persiapan untuk kehidupan yang sebenarnya. Sekarang teman-teman tadi Ustadz Fahri bahas ada yang bunuh diri, ada yang depresi dan sebagainya. Aku mau ngambil contoh satu, mungkin teman-teman tahu film Three Idiots? Ada scene di mana di situ mahasiswa bunuh diri. Ada. Itu penyebabnya itu ada dua. Ini bisa langsung ke muka 5, ikut. Ini slide ke-7. Nah, di sini nama mahasiswa itu Joy Lobo. Jadi ketika itu mahasiswanya udah mau selesai. Kalau teman-teman nggak tahu ya ini, itu udah mau selesai. Habis itu dia lagi laporan tuh sama Profesor Virus. Virus itu sebenarnya panggilannya. Iya, siapa nama lengkapnya aku lupa. Ya intinya ketika itu justru dia disodorin HP untuk nelpon orang tuanya. Setelah ditelepon, tahu apa yang diomongin dosennya? Pak, besok bapak nggak usah berangkat karena anak bapak nggak jadi wisuda. Udah ditutup habis itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, si Joy Lobo ini ditanya, kamu sudah persiapan belum? Intinya deadline-nya itu dia belum selesai. Yang akhirnya dia belum bisa wisuda ketika itu. Dibuanglah penemuan dia. Ketika itu penemuannya itu drone yang ada kameranya. Drone kamera itu dibuang, dipungut sama 3 sekawan yang dianggap idiot ketika itu. Diperbaiki,
Habis itu niatnya 3 sekawan ini mau ngagetin si Joy. Ini loh, berhasil penemuanmu. Pas drone-nya naik ke kamarnya, ternyata di situ Joy Lobo sudah meninggal. Sudah meninggal dengan cara gantung diri, dengan tulisan di temboknya I quit. Dah selesai aku. Karena beranggapan bahwa aduh, yang aku usahakan untuk wisuda semuanya gagal. Itu yang mau kita bahas sekarang. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Penyebab langsung tentu adalah tindakan dari gantung diri dia. Ya, proses kalau teman-teman akhir-akhir ini mungkin lihat di Twitter yang trendy. Ada yang bunuh diri dengan cara gantung yang kemudian terekam sama CCTV. Proses-prosesnya dari ya gantung diri, kemudian leher terikat, kemudian nggak ada pijakan kaki, kemudian mulai sesak napas, mata melotot, nyeri di dada dan sebagainya, hingga akhirnya ya nyawanya melayang. Itu penyebab langsung. Penyebab tidak langsungnya, contoh dosen tadi itu bisa jadi menambah pikiran atau beban yang ada di dalam kepala dia. Itu satu. Yang kedua, kultur negara India. Misal negara yang pokoknya yang bisa bermanfaat adalah yang bergelar, misalkan. Ada lagi waktu itu ceritanya kampus di film Three Idiots itu, kampus teknik kalau nggak salah, itu termasuk kampus yang ternama. Ibarat kata pressure-nya itu kenceng. Kayak mungkin kalau di yang kita alami sekarang, waduh, pressure Azhar ini berat banget. Maksudnya pendidikan agama itu tidak bisa ditempuh hanya sebatas 4 tahun. Masyayikh kita bertahun-tahun, bahkan dari kecil. Ya, mungkin ada sebagian orang yang tertelan oleh harapan tersebut, gitu. Kemudian penyebab tidak langsung lainnya adalah misalkan ada rasa yang sangat kuat ingin membahagiakan orang tuanya. Apakah kemudian orang tua itu salah? Ya, tidak juga, bukan gitu. Tapi yang bermasalah adalah bagaimana diri dia melihat permasalahan itu. Bagaimana diri dia melihat emosi yang ada di kepala dia. Di emosi, pikiran, itu semua berpengaruh bagaimana cara dia mengatur, mengelola. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau bahas secara hukum, yang dihukum secara pidana itu tentu yang penyebab langsung. Contoh, ada bunuh diri, ya itu nggak ada. Misalkan penembakan, pembunuhan, ditikam dan lain-lain, pasti yang dihukum tentu yang ya dia kontak langsung. Tapi kalau yang tidak langsung kayak tadi, mungkin dia tidak dihukum secara negara, tapi yakin nggak ada jaza. Allah Maha Adil. Allah tuh Maha mengetahui. Semuanya itu dihitung. Kenapa aku menekankan poin di mana semuanya itu dihitung? Karena kita mau bahas tadi self love, ada permasalahan tadi yang dibahas sama Ustaz Fahri, kesulitan untuk menjadi pendengar yang baik. Salah ucap, bercanda. Dia mah nggak sakit hati, udah biasa dari dulu. Kok statementnya dia mewakili orang lain? Orang itu nggak berstatement dia, gue sakit hati nih, atau gue nggak nyaman nih. Dia nggak bisa ngomong, mungkin gara-gara udah saking lamanya juga. Jadi yang salah siapa? Ya dua-duanya. Yang satu belum bisa belajar ngomong, yang satu lagi tidak mencoba mengetahui atau tidak coba menanyakan, kamu kenapa? Gimana rasanya? Nyamankah? Kalau gak nyaman, ngomong. Gitu. Walaupun tidak di setiap kondisi, kayak misalkan ketemu di jalan, tadi lu gak apa-apa diginiin? Gak apa-apa. Sama kayak pertanyaan, apa kabar? Baik.
itu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang template, yang bahkan mungkin mulut kita udah kayak auto, apa kabar? Baik. Padahal kalau ditanya, teman-teman sekarang udah jam 6, sudah berkegiatan dari pagi, siang, sore. Coba, ini kayaknya tegang banget. Coba duduknya yang santai, tenang, yang mau selonjoran deh. Serius, relax dulu. Ini kok jadi tegang banget? Tegangnya sampai sini soalnya. Serius. Aku nggak masalah dengan anggapan duduknya terserah. Mau angkat nggak masalah. Aku mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa nggak sopan ini dan lain-lain. Menghormati tidak hanya dengan salim tangan. Menghormati itu ada banyak cara dan aku menghargai semua cara itu. Jadi teman-teman tenang, relax gitu. Duduknya dibenerin dulu. Yang mau nyender silakan. Yang HP-nya yang masih chattingan ini kondisikan lah ya, paham. Nah ini ada ayat Quran yang menjelaskan bahwa ketika kita membunuh seseorang tanpa bunuhnya ini bukan karena alasan kisos atau sebagainya ya, makanya sama saja seperti kita itu membunuh umat manusia keseluruhan. Begitupun juga dengan ketika kita menyelamatkan seseorang, maka kita seperti menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Bisa dimulai dari mana? Dari rumah, dari teman duduk di samping, teman tidur di sebelah. Dengan cara apa? Menjadi pendengar yang baik, bukan tukang komentator ya. Yang ketika cerita, tadi gue habis kejamretan. Lah, kejamretan di mana? Hilang di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu yang saat orang mau cerita tuh gak jadi. Gue ini udah tersakiti, gue ini udah nyesek gara-gara apa hilang, malah diinterogasi. Misalkan lagi patah hati, yang sabar ya, nanti lu dapet yang lebih baik. Udah sakit hati, disuruh sabar. Udah kesandung, disuruh lari. Itu mungkin di Indonesia masih umum terjadi, di mana orang kalau gagal, ya ini kemenangannya tertunda, atau lu sesekali menang, sesekali belajar. Seakan-akan tidak menerima kekalahan atau tidak menerima sakit hati. Sakit hati aja, dan nggak salah, wajar, kita manusia yang punya perasaan. Ketika kita sakit hati, terus kayak melawan rasa sakit hati itu, seakan-akan menjadi manusia yang tidak berperasaan. Apa bedanya sama robot? Yang justru membedakan kita dengan robot adalah perasaan itu. Makanya dari hal simple kita itu bisa membantu orang, membantu menyelamatkan orang, membantu pencegahan dari bunuh diri itu, membantu pencegahan dari depresi, dari hal kecil dengan cara mendengar. Gitu ya. Selanjutnya sebelum kita membantu teman, kalau teman-teman ingat waktu di pesawat itu, pramugari atau pramugara ingetin, kalau kadar oksigen di pesawat menurun, masker akan turun dari setiap seat. Akan tetapi setiap penumpang harus pasang dulu sebelum membantu yang lain. Karena apa? Ini biar kita nggak jadi lilin yang kemudian habis makan diri sendiri. Ketika kita mau membantu orang, mau mendengarkan, kita memberikan cinta, ibarat kata ya, kita harus memenuhi diri kita dengan cinta dulu. Kalau dirimu tidak ada cintanya, cinta apa yang diberikan kepada orang? Cinta yang kosongan, cinta yang lekang, cinta yang jajah, cinta yang mengikat. Itu bukan cinta, itu menguasai namanya. Posesif ada batasannya. Oke. Botil. Selanjutnya. Sedikit kita bahas tentang apa itu mental health. Sejarahnya dulu tuh belum disebut mental health.
Sejarahnya dulu tuh disebut mental hygiene atau as-sihah al-aqliyah. Jadi sebatas dari pikiran aja, dari kepala doang. Kemudian pada tahun 1931 itu baru ada buku yang membahas tentang mental health atau as-sihah an-nafsiyah. Yang mana kenapa mental hygiene itu kurang tepat? Karena mental itu tidak hanya berhubungan dengan pikiran, tapi berhubungan juga dengan emosi, perasaan, mood, dan sebagainya, yang itu cangkupannya jauh lebih luas daripada pikiran. Yang itu bisa menyebabkan banyak hal, kayak misalkan teman-teman mungkin pernah dengar kalau udah mulai overthinking, mulai mah naik lah, atau ketika, ya maksudnya apa-apa yang terjadi di diri kita itu kemudian berdampak ke diri kita. Gitu, makanya kenapa kita menggunakan yang sekarang masyhur digunakan justru kata mental health, bukan mental hygiene. Lalu bedanya mental sama jiwa apa ya? Jiwa itu sesuatu yang lebih dalam, lebih deep. Kalau dalam mungkin pembahasan dalam sisi agama itu mungkin setelah kita meninggal jiwa itu tetap ada. Tapi kalau mental itu cakupannya lebih kecil, ia sebagian dari jiwa. Kenapa aku sedikit bahas tentang jiwa? Karena ada salah satu ilmuwan muslim pada tahun 900 Masehi. Jadi sebelum ditemukannya istilah mental health itu sendiri, namanya Abu Zaid al-Balkhi. Beliau lahir dari daerah Balkhan, Afghanistan. Beliau sudah lebih dulu membahas tentang kesehatan jiwa, gitu. Jadi waktu itu Ustaz Harun sempat bahas, Ustaz mau bahasnya dari sisi Islam, sisi umum. Agak tapi yang perlu diingat, Islam itu masdar dari semua ilmu, semua agama, semua ilmu yang kemudian kita cukup bahas dari sisi agama Islam yang kemudian itu mencakup pembahasan ilmu. Lalu apa itu mental health? Apa itu kesehatan mental? Definisinya apa? Sehat mental itu patokannya, gampangnya, bukan cuman pikiran gue tenang, emosi gue ini, tapi dia ngerusuh di rumah, tapi dia nyampah di rumah, tidak menjadi pribadi yang bermanfaat, baik dan bermanfaat untuk sekitar. Ya, itu belum bisa dibilang sehat mentalnya, karena patokan sehat mental itu bukan cuma diri sendiri, tapi apakah dia bisa berdampak secara positif ke sekitarnya. Jadi selain dia ada pikiran yang tenang, jiwa yang tenang, yang kemudian dari dua hal ini sudah bisa menimbulkan rasa tenang di dalam rasa percaya diri. Aku bisa ini nih, aku bisa ini, karena ada sebagian orang yang insecure, terutama zaman-zaman sekarang. Pikirannya itu lebih menyerang dia. Ada yang lebih dulu dari gue, ada yang lebih jago, kenapa gue ya? Kayaknya gue nggak berkesempatan menang deh. Atau justru perasaannya, gue udah pernah gagal, nyoba lagi, ya sama aja, kayaknya nggak ada bedanya sama sebelumnya. Itu salah satu indikator bahwa kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau dua-duanya sudah lewat, maksudnya sudah tenang, emosi stabil, dampak selanjutnya adalah patokannya ke sosial bagaimana, karena kita ini nggak bisa hidup sendirian. Apakah sudah menjadi pribadi yang bermanfaat? Karena kalau cuman menjaga titipan atau nikmat dari Allah, kalau berdampaknya cuma sama diri sendiri itu dia menjaga secara pasif, tidak menjaga secara aktif. Tidak yang kemudian memupuk, merawat, kemudian membiarkan diri kita untuk bertumbuh. Karena bertumbuh itu juga salah satunya adalah dengan bercengkrama, bersosial. Seansos-ansosnya orang, seintrovert-introvertnya orang, dia nggak akan 24 jam dekem di kamar. Bosen nih, gila, depresi itu. Tapi ya, kita ngelihat sekarang ada HP, ada laptop, ada internet, keadaan-keadaan hyperconnect di mana lu bisa menjelajah sedunia ini hanya lewat scroll, ujung ke ujung tuh sampai tuh, cuma dari
genggaman kecil itu yang bikin akhirnya kita lama tidak bersosial gitu. Bukan aku bilang main HP itu buruk, enggak juga. Tetap ada batasannya. Lalu yang membatasi siapa? Setiap dari kita punya batasan masing-masing. Gitu. Kurang lebih penjelasan mental health cukup jelas ya. Ada 3 indikator: pikiran, kemudian batin, kemudian sosial. Kurang lebih itu. Karena pikiran dan batin ini nanti juga merangkap ke kesehatan jiwa, kesehatan badan. Kayak misal kita lagi sakit, malas makan. Nah, itu normalnya kan nafsu makan turun. Kalau kita sadar bahwa sakit itu kita juga butuh energi untuk recovery. Yang kalau butuh energi untuk recovery, ya kita butuh makan. Walaupun pahit, walaupun nyiksa, kita tetap harus makan. Nah, nanti itu ada sedikit kita bahas di akhir. Self love itu nggak selama itu soal enak-enak doang. Ya nanti kita bahas. Lanjut ke slide berikutnya. Maka seperti yang barusan kita bahas, menjaga kesehatan badan itu bisa dengan ya olahraga, ya dengan makan sehat. Tapi ternyata kesehatan batin itu juga perlu dijaga. Dari apa? Iri, hasad, dengki. Itu lahirnya dari mana? Dari pikiran dan emosi yang belum stabil. Yang kemudian ketika kita, contoh satu ya paling gampang, ngelihat kebahagiaan orang itu bukannya senang. Itu hal simple yang sebenarnya kan setiap dari kita sedang berproses, dan proses dari kita tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Walaupun lu mau tingkat 1-4 bareng, perjalanannya berbeda, background orang tua berbeda, anak rumahnya juga beda, kesibukannya beda, yang nggak bisa disamain gitu. Jadi nggak bisa tuh kita ngomong lah dia aja udah lulus martabat syaraf, lu masih sibuk di mana misalkan. Itu nggak bisa. Kalau lisanmu belum bisa berkata-kata yang baik, ya mending nggak usah ngomong. Takutnya nanti dampaknya kemana? Depresi. Worst case-nya apa? Meninggal. Kalau udah meninggal, bisa diedetensi? Kagak. Tolong. Nyawa orang itu nggak bisa balik lagi. Nggak kayak nyawa kucing ada 9. Gitu. Selanjutnya. Terus self love itu apa sih? Tertarik, self love itu apa sih? Self love itu kita bukan self love makan enak misalkan, makan enak kemudian foya-foya. Makan enak tuh sebenarnya ya bukan soal harga atau apa. Makan enak mungkin sambal petai juga enak gitu. Tapi self love itu definisinya justru jauh lebih luas, lebih dalam, lebih deep. Yang kalau nanti di akhir ada pembahasan sebenarnya plot twist mungkin nggak ada self love itu. Ya nanti kita bahas kenapa self love itu sebenarnya nggak ada. Gitu ya? Enggak. Oh. Temanya bener, yang mau aku perbaiki. Ya kita sama-sama belajar bareng adalah anggapan yang kurang tepat terhadap self love itu sendiri. Gitu, kayak misal foya-foya, self love berkedok foya-foya, jalan-jalan. Contoh, seminggu masuk kuliah misalkan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat self love healing jalan-jalan, padahal Sabtu, Minggu, Senin nggak pernah masuk kuliah. Lalu tekanan apa yang dirasain? Gak ada masalah. Contoh itu contoh. Ya itu contoh kecil. Maksudnya kan nggak mesti soal kuliah, bisa jadi aduh ini pasangan bus masalah. Misal itu contoh-contoh. Jadi self love itu mengacu kepada cinta dan perhatian terhadap diri dan juga sekitar. Jadi nggak selamanya self love itu patokannya adalah yang penting gue enak, yang penting gue seneng, yang penting gue bahagia. Nggak gitu. Jadi definisi self love itu sendiri lebih luas daripada artinya itu sendiri. Lanjut ke slide nomor 22.
Jadi di ayat surat Ibrahim ayat 7 ini mungkin udah sangat ramai ya dijelaskan, atau mungkin teman-teman juga udah tahu yang kalau kita bersyukur maka akan ditambah, yang kalau kita kufur maka kita akan diazab. Zaman sekarang mungkin kita sering lihat, ih orang sedekahnya banyak banget ya, kita kapan sedekah sebanyak itu? Yang itu kemudian mengganggu ketenangan jiwa kita. Itu salah satu contoh ya. Yang bisa jadi mungkin kita tuh belum siap untuk kaya. Setiap orang pasti siap untuk menerima duit banyak, tapi belum tentu dia siap untuk mengelola duit yang banyak itu. Yang bisa jadi ketika dikasih duit banyak, habis entah kemana. Makanya mungkin belum dikasih nikmat duit, belum dikasih nikmat kekayaan. Kaya itu bukan soal jumlah duit itu berapa di ATM, enggak. Kaya itu soal mindset, bagaimana kita mengatur uang, bagaimana kita mengelola uang. Yang kemudian kaya itu patokannya bukan wah di rekening gua nol. Kalau nol, mindsetnya kaya, dia akan kerja, dia akan usaha, putar otaknya gimana caranya dia menghasilkan duit. Jadi kaya itu bukan dari patokan uang. Makanya itu ada ayat ini mungkin jadi pengingat bahwa oh bisa jadi mungkin gue belum siap untuk mendapatkan uang segitu. Oh ternyata sedekah tuh bisa mulai dari yang kecil, dari 50 kirs mungkin, dari 5 pon, dari yang sekedar ada di kantong. Karena ngeliat sebagian orang, ya Allah Mesir ke Palestina ngirim sekian banyak. Mungkin karena Mesir sudah dimulai dari hal kecil. Ya di jalan ngasih 200 lah, entah kita mungkin ada yang pernah disalam tempel tiba-tiba nggak kenal, dikasih duit, ditanya, kamu rumahnya butuh apa? Butuh mesin cuci, dibeliin mesin cuci. Dulu zaman Bapak Rogab itu ada beberapa rumah yang digituin, kamu sibuk apa? Les bahasa Inggris. Les bahasa Inggrisnya dibayarin sampai selesai. Mungkin belajar dari hal kecil seperti itu. Mungkin kalau teman-teman kayak sesimpel TF lah ke adik 50.000, TF lah ke sepupu 10.000. Tapi kalau istiqomah kan nggak ada obat. Istiqomah itu kan sesuatu yang sangat hebat. Kurang lebih gitu. Kalau kata Goku bin Bardock, itu kekuatan itu respon dari kebutuhan bukan dari keinginan. Kekuatan itu respon dari kebutuhan bukan dari keinginan. Jadi kalau misal kalau melihat kasusnya film Dragon Ball ini, dia kan ya mungkin ada musuh yang kemudian sangat kuat, yang kemudian terpaksa harus melindungi diri, bukan untuk show off kekuatan. Maksudnya seperti itu. Jadi ya melihat ayat tadi, kalau kita sedekah sama yang sedikit aja mungkin belum, ya mungkin kita harus mulai dari yang itu sebelum kita kayak aduh apaan ya bisa sedekah kayak orang itu. Akhirnya tuh mulai tuh dalam hati, ya orang kerjanya apa ya, mungkin kayak gitu. Selanjutnya kalau di ayat atau surat At-Taghabun ayat 6 ini ada poin pentingnya itu di kata fattakullah mastata'tum. Mastata'tum di sini sudah menjadi penenang bagi kita bahwa kita tuh beribadah, bertakwa kepada Allah sesuai kadar kemampuan. Ya kalau ngebahas yang tadi sebelumnya, kalau sudah bersyukur dengan yang kecil maka ditambah. Mungkin kita nggak ditambah karena belum bersyukur. Sama seperti mastata'tum ini. Bukan berarti mastata'tum itu hanya sekadar menggugurkan kewajiban loh ya. Kalau kisah Habil dan Qabil, ada yang waktu itu ada bersedekah atau apa. Intinya menyiapkan hidangan yang terbaik atau hanya menggugurkan kewajiban. Yang kemudian yang diterima kan yang paling baik. Patokan mastata'tum itu tidak bisa disamakan satu sama lain. Setiap orang sudah mengusahakan yang terbaik. Masalahnya yang lain mungkin belum menghargai. Awal mula dari apa? Dari nyakit hati tadi, sakit.
mental, depresi, dan sebagainya. Berawal dari apa? Dari tidak menghargai itu. Mas Tato tuh sudah dipatokan Mas Tato tuh, bukan Mas Tato ta, Mas Tato tu, Mas Tato ti, ya nggak ada patokan pasti. Ya udah sesuai kadarnya masing-masing. Maka seharusnya beban, bukan beban. Seakan-akan zakat itu beban, padahal yang enggak. Zakat kan untuk membersihkan harta kita. Yang mungkin ada keteledoran dari diri kita, belum memberikan hak orang miskin, fakir miskin misalkan, dan sebagainya. Ini ayat surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada sebagian orang yang insecure dengan badannya yang kecil. Ada sebagian orang yang badannya insecure, kok kulitnya gelap ya, kok kulitnya terang ya, kemudian dan sebagainya. Ada yang kepalanya gede, kepalanya kecil, kakinya panjang, kakinya pendek, badannya panjang, badannya pendek, dan sebagainya. Lahirlah filter. Kemudian apalagi? Ya mungkin penyimpangan dari penggunaan make up itu sendiri, yang mungkin orang kulitnya agak gelap, kemudian pakai make up, kemudian yang putih banget, yang itu kan nggak pas. Karena ada make up yang sesuai dengan tone atau kulit masing-masing. Misalnya kulitnya agak gelap, ada ininya sendiri. Misalnya kulitnya yang agak terang, punya sendiri. Insecure ini yang akhirnya kita ngebanding-bandingin. Padahal setiap dari kita tuh sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ada yang anggota tubuhnya lengkap, ada yang nggak lengkap. Ada yang mungkin kemampuan intelektualnya itu tinggi, ada yang kurang tinggi atau yang standar. Semuanya sudah sesuai porsi masing-masing dan akan dihisap sesuai penggunaannya masing-masing. Misal, ada yang orang dianggap ganteng atau cantik. Ganteng atau cantiknya dipakai untuk apa? Apakah kemudian digunakan untuk yang baik atau justru yang kurang baik? Ada sebagian orang ngomong, sebagian orang, lu mah enak ganteng, lu mah enak cantik. Lalu kan nggak dihisap sebanyak itu. Kenapa nggak bersyukur? Kenapa kemudian membanding-bandingkan? Harus banget ya banding-bandingin. Emang konsep daun rumput tetangga itu lebih hijau tuh real, susah ngilanginnya. Dimulai dari mana? Dari hari ini. Dari mulai memperingati pahlawan itu ada dalam diri masing-masing. Mengingatkan bahwa setiap dari kita itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Makanya nanti yang mungkin sekarang ngerasain, noh lihat anak tetangga. Anak tetangga udah tahfidz, udah selesai 30 juz. Kalau mau menghilangkan kebiasaan itu, kita mulai dari diri kita yang kemudian nanti kita insya Allah misalkan punya anak. Hilangkan kebiasaan membanding-bandingkan. Karena setiap orang, setiap anak punya kehidupannya masing-masing. Misal, kita pengen anak kita jadi hafid 30 juz, ternyata anaknya mau jadi pemain bola. Siapa tahu beliau syiar agama Islam dari bola. Pintu surga nggak cuma satu, tapi ada banyak. Gitu. Jadi dimulai dari siapa? Dari kita yang tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apa dampaknya? Ketenangan. Gitu. Selanjutnya. Ini ada beberapa, nggak semuanya hadis, ada yang athar juga. Yang pertama, istafti qalbak. Jadi mungkin kalau dari mungkin kita sering dengar bahwa hatimu, bahwa domirmu bersama logikamu. Kalau kita berjalan hanya berdasarkan logika, ya terciptalah nuklir yang kemudian dijadikan bom. Padahal nuklir bisa digunakan untuk reaktor-reaktor lain yang itu bermanfaat. Tidak mengurangi penggunaan sumber daya alam yang terbatas, misalkan. Makanya kenapa bawa domir selalu bersamaan dengan logika. Jadi ada sebagian orang yang menganggap
Ini mungkin sering terjadi di mahasiswa Sirwati ya. Kalau berurusan dengan perempuan pasti bawa perasaan. Yang kemudian masih Sirwatinya berpikiran, buanglah pikiran ini, perasaan ini. Harusnya gue tuh ego aja, logika aja. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat, perempuan itu justru hebatnya di perasaan. Laki-laki hebatnya di dalam logika. Lah kalau perempuan membuang perasaannya, lah nanti yang menyayangi lebih dalam ke keluarga, ke anak siapa? Laki-laki sayangnya itu bukan sayang ngelus, sayangnya tuh nyari duit yang kemudian nih duitnya dipakai, digunakan dengan baik. Itu logikanya laki-laki, tapi bukan berarti kemudian ini jadi pembenaran ya. Ya cewek mah jago perasaan, nggak ada logikanya, nggak bisa mikir, nggak gitu. Ataupun laki-laki, cowok mah nggak bisa ngomong gini, nggak gitu juga. Cowok tuh ada perasaannya juga, dan itu perlu dihargai. Dan biasanya dianggap sama cowok mah udah bantuin kita pindahan, masakin aja, tinggal habis itu. Atau mungkin nggak dimasakin, udah, oh iya Ustaz, terima kasih sudah bantu. Udah bantu, bawa-bawa barang ke lantai 7. Ustaz, terima kasih Ustaz. Belah, tutup. Apaan Ustaz? Aduh, ya intinya apa? Saling menghargai. Yang perempuan capek, wah apalagi yang laki-laki yang ngangkat. Gitu. Misalkan yang cowok juga ngelihat yang perempuan kesulitan, misalkan soal manajemen atau apa, dibantu. Bukan gini aja nggak bisa, ngurus gini aja nggak becus. Itu yang kemudian orang-orang tuh menarik diri. Orang tuh ngerasa aku nggak bisa pulang ke kamu, nggak bisa menjadikanmu rumah gitu. Soalnya ya mau datang ditolak. Kita kan datang sepaket ya, masa datang cuma dengan kelebihan. Laki-laki datang dengan kekurangannya, misalkan di jiwa perasaannya. Perempuan datang dengan kelebihannya di dalam perasaan, datang juga dengan kekurangannya dalam berpikir logikanya misalkan. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi mungkin lebih cepat capeknya misalkan. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada sebagian yang beranggapan bahwa ini terutama orang-orang ateis yang tidak menganggap adanya Tuhan, itu kayak ya semuanya berdasarkan biologi yang ada ilmunya masing-masing lah. Padahal dengan kita melihat apa yang ada di dalam diri kita sekompleks ini, mata, panca indera, kemudian organ vital di dalam, nggak make sense kalau manusia yang ciptain wong ya. Soal kedokteran aja masih berkembang sampai sekarang ya, nggak masuk akal. Maka ada kita ini tercipta dan ada yang mencipta yang maha segalanya di luar bayang-bayang kita, tidak bisa kita imajinasikan. Makanya dengan mengetahui, dengan melihat ke diri kita bisa bersyukur bahwa ini semua nikmat dari Allah SWT. Yang kemudian yang iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ada sebagian orang yang menganggap yang penting zuhud. Ada sebagian orang yang penting menganggap yang penting gue nyari kerja. Yang mana kalau dua-duanya berlebih ya sama-sama nggak baik. Karena kita nggak bisa selamanya itu memikirkan hanya dunia saja. Dunia kan tempat singgah. Kita nggak bisa tuh hanya memikirkan akhirat saja. Lah kita nih mau bawa bekal apa dari dunia? Yang itu semuanya harus berkesinambungan. Lalu patokannya apa? Diri sendiri. Tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Itu. Selanjutnya, yang sebelumnya ini kita bahas itu adalah beberapa penerapan dari self love yang kemudian berdampak ke mental health. Kemudian sekarang kita mau sedikit bahas penerapan-penerapan yang kurang tepat atau disalahpahami oleh sebagian orang tentang self love itu sendiri. Yang pertama adalah narsisme dan egoisme.
Bedanya apa sih? Ada yang tahu? Narsisme dan egoisme. Narsis nih anak narsis banget, datang-datang foto sana sini. Narsis itu kurang lebih gambarannya seperti orang yang berlebihan dalam mencari pengakuan ataupun validasi. Jadi beranggapan bahwa semuanya harus bersentral di diri dia. Padahal self love itu nggak kayak gitu. Nggak bisa kita self love hanya diri kita doang yang mau diakui. Padahal mungkin Ustadz Fatin ya, MC Ustadz Fatin sempat kita bahas, validasi itu wajar dirasakan atau diharapkan oleh semua orang. Kalau ada orang, aku nggak butuh validasi atau nggak butuh pengakuan dari orang, kayaknya ada yang cedera deh batin dia. Entah dia pernah nggak dianggap, atau dibuang, atau ditelantarkan, kita nggak tahu ada apa. Normalnya orang butuh validasi pada porsinya. Ketika sudah berlebih, tidak lagi menjadi self love. Lalu apa bedanya dengan egoisme? Narsisme berhubungan dengan diri sendiri pada umumnya, kayak ya validasi ini dan lain-lain. Tapi kalau egoisme biasanya berdampak ke orang lain, kayak misal keputusan condong ke yang keuntungannya diri sendiri, mengambil alih semuanya. Intinya yang untung banget, banyak nih gue nih, orang lain mah bodo amat. Itu egois. Dan itu tidak self love. Itu jahat. Gitu ya. Jadi udah paham ya gambaran dari narsisme sama egoisme. Selanjutnya ada self love. Kita main Mobile Legends yuk sampai subuh. Self love bikin seblak level 50. Self love nyebat 1 slot sehari. Aku pribadi tidak menganggap orang yang merokok itu hal yang buruk sepenuhnya. Kita semua mungkin merusak organ-organ tertentu. Mungkin ada teman-teman yang merokok, mungkin teman-teman ada yang makan mie setiap hari. Ya kan, kalian cuma merusak organ lain aja. Jadi nggak usah saling lalu ngerokok dampaknya kena orang lain. Nggak masalah ke orang lain, masalahnya ke diri sendiri aja, nggak usah jauh-jauh. Yang makan seblak pedes, yang makan mie tiap hari, yang males masak makanan bergizi, sama aja, organ lain aja. Nggak suka makan pedes, nggak suka ngerokok, tapi drakoran matanya depan laptop sampai pagi, sama aja. Cuman organ tubuh lain aja yang kalian rusak. Gak suka drakor, sukanya dengerin lagu, sama aja kuping lagi. Ya intinya semuanya pada porsinya dan itu sesuai, yang tahu masing-masing, yang tahu batasannya masing-masing, gitu ya. Kemudian kebahagiaan sementara, ngabisin duit. Yuk kita naik terus yuk serumah, makan, lihat entertainment di atas Nelgrus. Besoknya ngutang. Ya kan kurang bijak. Ya nggak enak kan dilihat sama teman-teman udah story IG Nelgrus, besok pinjem. Kemudian tidak ada batasan dan bergantung penerimaan orang lain. Maksudnya tidak ada batasan itu gimana? Seakan-akan hidup kita ini yang penting kita self love, yang penting kita senang, yang penting kita bahagia. Padahal bahagia itu kayak roda, yang kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Jadi kita kalau cuma menerima bahagianya itu cuma menerima sebagian dari hidup, tidak sepenuhnya, dan mengusir, menendang, mengeluarkan bagian yang tidak enaknya, yang padahal itu bagian dari kehidupan juga, gitu. Dan bergantung kepada penerimaan orang lain. Seakan-akan self love itu kalau udah bener patokannya gue diterima orang lain.
yang akhirnya sebagian orang ketika sudah terluka atau cedera batinnya, dia tetap mau aktif di organisasi. Akhirnya dampaknya apa? Ngambil keputusan yang mungkin kurang bijak. Ya, kalau lagi gak enak hati, lagi cedera batinnya, izin minggir bentar, nggak ada yang salah, dikejar apa? Apalagi ya, kita terutama di Masisir, semua organisasi gak banyak yang itu ada gaji atau bayarannya. Semuanya bayarannya dengan keikhlasan. Tolong hargai kalau ada yang udah nggak kuat. Dia perlu istirahat bentar. Kamu tuh nggak bayar biaya konseling dia ke psikologi loh. Kamu nggak bayar biaya dia misalkan nggak makan, beli obatnya, konsultasi ke dokter, nggak ada yang bayar. Kita sendiri yang bayar. Terus kalau bukan kita yang sayang sama diri sendiri, siapa? Doi. Gitu. Ya, kesenangan sementara tadi ya, yang seakan-akan kayak, pokoknya kita mumpung muda, kita maksimalkan masa muda. Ya, muda-muda, tuanya rentah, nggak bisa menikmati hidup, ya buat apa? Ya kalau tuh muda-muda kerja keras, belajar sampai malam, begadang mulu, habis itu kena kanker hati, sama aja. Kanker liver, sama aja. Makanya belajar secukupnya, istirahat secukupnya, ibadah secukupnya, dan seterusnya secukupnya. Ya kalau mungkin perlu satu malam begadang, ya satu malam, besoknya perbaiki lagi. Bukan kemudian itu menjadi daily life routine. Ya, kemudian tidak tahu perbedaan antara self love dan self care. Tolong yang belum potong kuku misalkan, lah, mani pedi ya bukan berarti kemudian itu dia ya apalah spa, sauna dan sebagainya. Ya bukan berarti hedon atau apa, tapi kalau memang butuh pijat, butuh bekam, butuh apalagi ya dan sebagainya. Kalau memang badan udah nggak enak, ya sesekali. Tapi bukan berarti kemudian rutin tiap hari ke salon, tiap hari cukur, tiap hari facial mukanya, perawatan. Kalau memang butuh, ada sebagian orang yang butuh, yang misalkan kulit mukanya sensitif, sebulan sekali minimal ke salon untuk kemudian ada vitamin dan treatment lain sebagainya lah. Kan sesuai kebutuhan. Tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Jangan membiasakan membandingkan. Kemudian kita udah sampai di ujung ini. Lagi. Manfaat dari menjaga kesehatan mental adalah salah satunya itu ya tadi, beribadah dengan tenang, yang seperti yang sudah disampaikan Setari pada awal tadi. Beribadah dengan tenang, ada yang ibadahnya 5 waktu sholat lancar ini dan lain-lain, tapi hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Ya, apakah kita benar-benar menghamba? Ya, apakah kita benar-benar beribadah? Apakah kita benar-benar sedang bersujud kepada Sang Pencipta? Kayak misal, aku bukan mendiskredit atau gimana. Kayak misalkan ada orang yang hafalan, kemudian mencoba hafalannya ketika sedang sholat. Kemudian fokusnya dia justru ke hafalan dia. Mengingat, misalkan lupa, abis itu gimana caranya gue ingat? Bentar, kok kan kita sedang beribadah, sedang bertemu dengan Sang Pencipta. Kenapa kita fokus dengan kemampuan diri? Gitu loh. Ini yang menjadi cross check ulang. Coba dicek ulang, apakah kita sudah benar-benar beribadah setenang hati? Ya, maksudnya dengan hati yang tenang, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya yang penting gimana caranya gue selesai target gue hari ini, gue mau murojaah 1 juz. Ya, murojaah kan nggak mesti ketika sholat selesai pun bisa. Gitu. Jadi dengan tenangnya hati, dengan jiwa kita yang sehat, kita bisa beribadah lebih maksimal. Nggak misalkan lagi sakit, ibadahnya sambil duduk. Walaupun nggak salah, tapi tentu ada yang kurang nyaman, kurang maksimal. Gitu ya. Selanjutnya. Kemudian
Lalu apa bahaya bila abai terhadap kesehatan mental? Salah satunya ya cedera batin itu, yang kemudian berdampak ke ada iri, ada hasad, ada dengki, dan berbagai penyakit yang ada di dalam hati. Itu awal mulanya dari mana? Cedera batin. Jadi buat kita yang mungkin sedang berusaha untuk menenangkan jiwa dan pikiran, mendapat treatment yang kurang baik, perlu kita sadari bahwa yang mentreatment kita itu, yang mentreat kita dengan tidak baik ya, mungkin dia sedang cedera. Maka jangan kita tambah cederanya dengan, nah lu kan jahat, ya gue balas jahat juga lah. Ini lagi-lagi, ini kayaknya sistem balas dendam, sistem dimana kita banding-bandingin lah, lu jahat, ya gue jahat lah, ngapain gue baikin. Tapi kan kalau kita pada state normal, normal ini maksudnya pikiran kita tenang, emosi stabil, kita tahu bahwa wah mungkin dia ada masalah. Gak mesti kita lempar debu juga gitu loh, maksudnya ketika kita dilukai. Makanya usahakan untuk selalu sadar, selalu berada di posisi menyadari keadaan, walaupun misalkan kayak lagi marah, sadar dan kemudian oh mungkin aku sekarang butuh marah, bukan kemudian nolak marah ya, atau nggak boleh emosi. Kayak misal HP lu dijambret, ya tawakal ala Allah, ya usahalah dikit lari atau apa, search pakai Find My iPhone atau search pakai email dan sebagainya, at least usaha gitu ya, kurang lebih gitu. Lalu setelah selesai dengan diri kita, apakah selesai urusan kita? Ya enggak juga. Kalau kita udah bahas dari awal tadi, self love dan mental health itu enggak ada hubungannya, enggak ada cuma soal diri sendiri. Pasti itu tentang umum. Jadi nggak bisa kita yang penting gue mah enak, dia mah bodo amat. Yang penting gue mah udah makan, yang lain mah terserah dia udah makan apa belum. Ya kalau memang porsi makannya sedikit, ya nggak apa-apa, tapi ya jaga hati. Kalau misalkan belum mau berbagi, ya nggak usah dipaksain ngomong, ayo sini makan bareng. Makan bareng, pas didatangin makan bareng mukanya kagak enak ya. Ini niat kagak? Gak niat, basa-basi. Mampir di rumah mukanya nggak enak aja. Kebiasaan itu salah satu template selain apa kabar baik. Itu template, makanya maknai apa yang benar-benar mau diucap. Beneran mau jamu tamu, tanya lagi coba, gitu ya. Yang perlu kita ketahui, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyatil ghairihi. Jadi kita nggak bisa semena-mena self love orang digerus, self love orang diinjak, tidak dihargai ya. Kebebasan setiap orang terbatas dengan kebebasan orang lainnya juga. Gitu. Kemudian, nah ini definisi cinta yang sesungguhnya yang tadi sempat aku bahas di awal. Nggak ada kata self di dalam love. Love itu universal. Nggak ada love tapi selfish, nggak ada. Nggak ada cinta tapi ngekang, nggak ada cinta tapi menjajah. Walaupun kita katakan penjajahan, mungkin masih ada yang ngerasa mungkin dari generasi sebelum kita seakan-akan kita terjajah. Ya kamu harus selesai S1 sekian, harus mendapatkan degree ini, kamu harus kerja, harus CPNS, harus ini sebagainya. Ini kok, ya ini kan buat kebahagiaan kamu, buat kebaikan kamu juga nanti ke depannya. Kebaikan kamu apa kebaikan saya? Untuk menjaga nama baikmu apa menjaga nama baikku? Itu makanya tidak ada kata self di dalam love. Self love di sini mungkin ini gara-gara zaman PBB yang nge-guide BTS kalau nggak salah, yang kemudian meramaikan yang jadi lagu. Enggak, yang bandnya bagus lagunya, cuman kemudian karena ditangkapnya sama orang-orang yang mungkin tidak beragama atau belum gimana ya,
Kalau di barat menganggap self love itu ya tadi beberapa miskonsepsi itu. Ya self love itu semau dia, kayak misalkan badannya obes, makannya yang kalorinya banyak dan sebagainya, dan beranggapan bahwa ini self love. Self love tapi tidak menjaga nikmat Allah, nikmat Tuhan. Tapi kan yang mau ngomong kayak gitu emang dia tahu Tuhannya siapa. Ya makanya itu ada miskonsepsi dan kita perbaiki dari sini. Definisi cinta yang sesungguhnya ada cinta yang ya universal, tidak ada cinta hanya kepada diri sendiri. Lalu apa pentingnya memahami konsep kesehatan mental dalam nilai Islam? 3 tadi yang kita bahas di awal. Beribadah dengan mindful, bukan beribadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Yang kemudian dengan kita menjaga kesehatan mental ini, kita bisa menjaga diri kita sampai ke struktur paling dalam, ke batin kita. Yang kemudian mencegah, bukan kemudian nutup pintu iri asa dengki, ya nggak mungkin, kita manusia, kita sepaket dengan nafsunya juga. Tapi meminimalisir, at least meminimalisir. Kita nggak bisa mengincar sempurna hanya milik Allah. Tapi kita sekarang mahasiswa, pembelajar, kita pelajari polanya, kita pelajari ilmunya, kita prevent, kita cegah sebisa kita. Gitu ya. Yang terakhir, muamalah ma'allah, muamalah ma'anas. Hablum minallah, hablum minanas. Kalau menurut Ustaz Fahri, muamalah ma'anas itu penjelasannya gimana? Berarti segala hal yang berhubungan dengan manusia kita, antara kita tadi ya sebagai makhluk sosial gitu. Sesuai, tepat, boleh. Tapi yang mau aku ingatkan yang sekaligus ini menjadi penutup, muamalah ma'annas sering dianggap bagaimana kita berhubungan dengan manusia di sekitar kita, bagaimana kita berurusan dengan makhluk yang lainnya. Tapi jangan lupa, kita juga nas, yang mungkin kita lupa nanya ke diri kita, yang mungkin lama kita gak nyapa diri kita. Apa kabar aku? Atau saking udah gak betahnya sama diri sendiri, akhirnya ketika mulai mau muhasabah, aduh nontonlah Killing Time, aduh mainlah olahraga, main ke kamar sebelah lah, ngobrol ini dan lain-lain. Saking udah gak betahnya sama diri sendiri. Kadang mau muhasabah baru tenang bentar, udah kepikiran ini dan lain-lain. Bukan berarti orang muhasabah atau bertanya kepada diri sendiri itu bukan berarti dia gak mikirin apa-apa. Dia mikirin apa-apa, justru dia sadar bahwa dia sedang memikirkan banyak hal. Dan hal-hal tersebut sudah sesuai porsinya masing-masing. Yang aku usahakan apa yang aku bisa, dan ada hal yang tidak bisa aku usahakan karena di luar kendaliku. Seperti itu. Jadi jangan lupa nas yang paling dekat, muamalah manas, nas yang paling dekat diri kita sendiri. Jangan lupa tanya kabar, bagaimana, apa yang kamu rasa. Mungkin gara-gara kondisi hyperconnect tadi, nyambung sama HP, chat kesana sini gampang, mau curhat tinggal ngechat, telepon dan sebagainya, lupa. Ini loh nas juga di sini. Ada manusia juga di sini. Tanya, apa kabar aku? Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas atau apa, bisa ditanya lebih lanjut. Ntar ada sesi pertanyaan ya. Ada sesi pertanyaan ataupun di luar sini juga yang mau menanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Ustaz Rizky Muhammad Moin. Sebuah pemaparan materi yang luar biasa sekali, yang dahsyat banget, yang mana ternyata
ternyata emang self itu tidak bisa disandingkan dengan kata love ya teater. Karena love itu for everyone kalau kata Tival. Kalau tadi juga love itu sesuatu yang universal. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan kita break sebentar. Ya tadi masih ada satu pertanyaan buat buat Banat ya, buat Banat. Yang mana pertanyaan ini langsung aja dijawab buat Banat. Langsung ya. Berapa rate MQ hari ini? Ya silakan Karana. 3010 teman-teman, rate MQ hari ini 3010. Rate MQ transfer hari ini. Rate MQ transfer hari ini 3010 teman-teman. Ahlan wa sahlan, silakan yang mau transfer 1 jutanya 3010. Oke teman-teman semuanya. Iya, oke teman-teman semuanya. Ini kita sudah diberi pemaparan materi yang luar biasa. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bahwasanya acara Islamfest ini juga ada media partnernya. Yang salah satu ada banyak banget nih, ada KPMJB, PMMI Mesir, Wihdah, KKS, PPID Kawasan Tim TK, PPI Dunia, KSMR, KPJ, HMMSU, KMM, dan juga Saat FSI. Sponsornya juga banyak banget teman-teman. Buat teman-teman yang pengen umroh, pengen jadi atlet dorong dan sebagainya, ada PT Tanim Wisata Religi. Buat yang mau banner dan sebagainya, ada juga Hikmah Grafia Digital Printing dan juga Advertising. Kalau misalnya buat transfer 1 juta 3010 di MQ transfer teman-teman. Nah kalau misalnya lagi lapar banget, pengen banget nih makan bakso di Asyir, yaitu bakso Galaksi, udah jelas. Kalau misalnya aduh jauh nih Stan, kalau ke Asyir saya mah adanya di Sabi, ada warung bakso Sabi teman-teman. Kalau misalnya pengen nih makan PAC, adanya di Musalas PAC Pagi. Kalau yang dekat asrama lain, kan disebut itu bukan? Bukan. Nah, kalau misalnya kita lagi di Sabi, pengen makan matam Thailand, matamnya di restoran. Supported juga warung Sabi Nabawi Resto, adanya di mana? Rosa. Kalau misalnya jam 8 masih mati lampu, adanya kita ke kafe Centang Biru dan juga kafe Cip. Oke teman-teman semuanya, langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Ahlan wa sahlan yang mau bertanya. Yuk, silakan pertanyaan. Oke, tambahan buat Batak. Oke, silakan. Ahlan yang mau bertanya dari Bani atau Banat, silakan angkat tangan dan berikan pertanyaannya. Oke, silakan dari Ustadz Tival. Ustadz Tival ini sekarang sudah ketua FSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tival Fadlisa. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, pastinya teman-teman di sini semuanya ana rasa pernah mendengar dan juga mendapatkan hal-hal seperti yang antum sampaikan tadi, entah itu di media sosial, entah itu di curhatan temannya, entah itu di nasihat-nasihat yang lainnya. Tapi apa ya? Ini tuh selalu diulang-ulang gitu, selalu diulang-ulang dan selalu terus sama pernyataannya dan juga intinya juga sama gitu loh. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu memang sifat manusiawi dari seorang manusia gitu kan? Apakah kita tuh bisa benar-benar pulih dari apa ya, penyakit mental, bukan penyakit mental bahasanya, apa tadi? Mungkin sakit batin atau segala macam itu, apa kita bisa pulih sepenuhnya atau itu memang terjadi secara siklus gitu oleh di manusia itu sendiri gitu? Karena soalnya Anda pun pernah mendengar ini juga dan juga teman-teman pasti kebanyakannya pernah dengar juga, tapi selalu gitu kan, entah itu 2 bulan sekali, entah itu 2 bulan sekali, dan kapan kita selalu merasakan hal yang sama gitu. Apakah itu memang manusiawi atau sebuah siklus dari manusia atau kayak gimana gitu? Apakah kita bisa benar-benar pulih dari itu atau kayak gimana gitu? Oke, tepuk tangan untuk Ustadz Tival. Mungkin kalau bisa disederhanakan, apakah sebuah cedera batin ini adalah suatu hal penyakit yang memang bisa sembuh belas gitu kan, atau sebuah penyakit yang ini sistemnya kambuhan gitu kan? Silakan. Ini menjawab setimpal. Cedera batin itu bukan seperti ujian
yang kalau kita udah lulus ya udah selesai. Ya mungkin pernah dengar sabar ujiannya setiap waktu. Nah, kurang lebih seperti itu. Cedera batin itu sendiri apakah bisa sembuh? Bisa. Ada momen-momen di mana ibadah kita lagi meningkat. Ada momen-momen di mana kita, gue mau sedekah, gue mau ngajak anak rumah makan bareng nih, ayo kita tasyakuran. Ada momen-momen tapi di mana kita menjauhi anak rumah misalkan. Itu semua ya naik turun. Ya tabiat manusia terkadang performa kita tidak selalu setiap hari 100%. Dan itu manusiawi, bukan robot. Robot tuh bisa setiap hari itu 100%. Dan pekerjaannya presisi banget. Justru itu nggak manusiawi. Kita, ada momen kita capek, ada momen kita nggak kuat, ada momen kita ya harus jatuh. Dan nggak apa-apa untuk nggak langsung berdiri dan berlari. Ya duduk sebentar, ngumpulin tenaga, recovery, kemudian beraktivitas lagi seperti biasa. Kalau ditanya tadi, cedera batin ini manusiawi atau enggak? Ya sakit manusiawi apa atau enggak? Ya manusiawi. Tapi kemudian yang mungkin kurang tepat adalah ketika cedera batin tapi tidak ada usaha untuk kemudian sembuh. Kita tahu kita kesandung tapi nggak ada usaha, dibiarin aja, nggak dikompres, nggak dipijet, nggak nanya. Kan udah ada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ya mungkin yang justru tidak manusiawi adalah tidak ada usaha untuk memperbaikinya, karena kita sudah diberi sepaket dengan akal ya dan domir yang kemudian bisa mengetuk, bener nggak ya, masa sakit mulu gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, lanjut, mungkin ada satu pertanyaan lagi, boleh kalau misalnya Banat mau bertanya. Dari Banat ada. Ahlan? Oke, silakan. Ustazah. Tanya di mana? Sampai nih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabila Qurani. Terima kasih kepada Kak Rizky Muhammad Moy yang telah menyampaikan materi seputar mental health sesuai dengan tema Islam Fest kita pada hari ini. Mungkin di sini ada sedikit pertanyaan dari saya pribadi terhadap momen-momen yang mungkin biasanya dialami juga oleh para mahasiswa atau mahasiswa wakili ini. Gimana sih Kak? Menurut Kak Rizky Muhammad sendiri, cara untuk mengatasi mental yang mengalami overwhelming di momen hektik atau under pressure yang terjadi gitu. Karena sebenarnya saya sering dengar kayak cukup tenang dulu, ambil nafas dulu, tapi ternyata hal itu apa ya? Kadang tidak semua kayak doesn't work gitu. Jadi kalau misalnya dari alat Kak Rizky Muhammad sendiri, gimana caranya menghadapi momen overwhelming di beberapa momen hektik atau under pressure? Terima kasih. Silakan kepada Ustaz. Izin jawab saja Sakila. Bagaimana kita mengendalikan diri ketika super hektik lah. Ya, pressure di mana-mana, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Apa yang kita lakukan? Sebagian orang ngomong tenang, all is well kalau di idiot. Iya, all is well. Ya, dia ngomong gitu. Tapi gini, bukan berarti tenang itu kemudian ya tenang, tidak ada pikiran, tidak memikirkan apa-apa, bukan kayak gitu. Salah satu tadi yang saya sebutkan ada cara deep breath, yaitu kalau ini ada tarik nafas 4, tahan 6, buang 7. Jadi tariknya pelan-pelan, terus tahan, kemudian dibuang. Itu bisa meningkatkan merilis hormon kebahagiaan di dalam otak yang kemudian bisa memberikan space sedikit di diri kita jadi lebih tenang, bisa lebih lega. Pernah nggak lihat teman-teman, pernah nggak mungkin merasakan kasus kita nyari barang itu nggak nemu-nemu, pas kita udah beberapa waktu berlalu balik lagi ternyata ada di situ ya barangnya. Itu mungkin penjelasannya gini,
penglihatan kita itu menyempit ketika pikiran kita tuh under pressure. Mungkin ya mungkin pernah mengalami. Nah, sama ketika kayak tadi dijelasin gimana kita bisa tenang under pressure itu dan lain-lain. Salah satunya dengan tarik nafas itu, yang kemudian sebenarnya pikiran di kepala tuh gak hilang. Ada semua beban pressure depan belakang ini, tapi dengan kita yang sedikit lebih tenang itu bisa menghasilkan, oh ini kita prioritaskan 1, 2, 3 ini dulu ya, kita fokus karena kita sadar nggak bisa kita selesaikan semuanya dalam sekaligus. Pikirannya apakah hilang? Enggak, tapi kita tahu bahwa oh ya, ini dulu sampingin 1, 2, 3 yang lain kita tata ya, selanjutnya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Jadi apakah benar-benar hilang? Apakah benar-benar lupa? Enggak. Gitu. Itu bagian dari pikiran kita yang justru kita harus terima. Maksudnya jangan harus tenang, harus tenang. Gimana caranya harus tenang? Kayak misalnya tadi aku di awal ngerasa gugup. Harus gak gugup. Justru semakin gugup, semakin perasaan itu ditendang keluar, justru dia semakin meluk. Rasa takut itu bukan berarti gak takut sama sekali, tapi dia takut kemudian, oh ya saya takut, tapi saya mau coba. Bukan, oh iya takut kabur ah. Misal ya ke kamar mandi atau ke dapur malam-malam. Oh saya takut, saya cari lampu ah, saya nyalain. Oh saya takut, aduh tahan aja udah nggak usah ke kamar mandi, ngompol ya. Ya maksudnya gitu gambarannya. Saya bilang. Jadi apakah kemudian pressure-nya benar-benar hilang atau ada cara lebih spesifik? Itu sesuai jam terbang. Kemudian ya latihan, karena kita nggak bisa setiap hari kita usahain gimana caranya kita setiap hari ada pressure depan, belakang, atas, kanan, kiri, bawah. Ya nggak sehat. Kapan kita tenangnya? Tapi ketika ada momen itu, kita usahakan untuk berpikir dengan tenang. Kurang lebih seperti itu, saudara. Baik, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, luar biasa ya. Tadi mungkin salah satunya ada dengan cara nafas tadi. Kalau boleh menambahkan, saya jadi teringat teman saya itu ada cerita. Dia tuh ternyata orang itu ahli taubat, Ustaz. Jadi misalnya malam-malam cerita dia gini, terus dia bilang pengen taubat gitu kan. Paginya dia itu sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh di masjid, dia takbir kencang banget. Allahu Akbar. Kencang banget. Besok kayak gitu lagi. Tapi dia taubat lagi. Dan dia sholat subuh di masjid, besoknya takbir lagi lebih kencang. Allahu Akbar habis itu. Nah mungkin selain bernafas juga bisa dengan takbir. Oke gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin kita cukupkan teman-teman. Oh iya ada satu lagi. Oke, ada satu lagi mungkin sebelum kita cukupkan. Ada satu lagi teman-teman. Tadi kalau misalnya kalau ada teman-teman yang belum tahu Nabawi Resto itu adalah salah satu restoran yang ada seafoodnya dan juga satu-satunya restoran dengan ayam tulang lunak yang ada di Mesir, teman-teman. Nah, lantas pertanyaannya buat Bani dan Banat, langsung aja angkat tangan ya kalau misalnya tahu. Ya, sekitar waktu saya maba, waktu saya maba, bakso Galaxy termahal itu 550. Sekarang berapa yang termahal? Yang kalau makan tuh pakai itu tuh, mukbang, gede. Iya, 1000. Berapa nih? Ada yang tahu? 1030 bukan. 1100 bukan. Ada yang tahu? 1200 bukan, sekali lagi. 1300 salah, cukup nanti kayak lelang teman-teman. Oke, cukup 1300. Oke, gak ada jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar katanya sih 1500. Oke, langsung aja buat Banin ataupun Banat angkat tangan. Kita pertanyaannya agak azhari dikit. Sebutkan atau bacakan satu ayat yang tadi di highlight di sini. Banyak tadi ayatnya. Oke, silakan Salvi. Ini toke. Ajak Salvi saya. Sorry. Jadi ayatnya banyak banget. Silakan bacakan satu ayatnya dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Oke, selamat ya untuk Ustaz Salvi.
Maka untuk kali ini kita cukupkan, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Rizky Muhammad Moi. Bagi teman-teman yang pertanyaannya mungkin masih banyak di kepala, malu untuk di sini, bisa silakan langsung kontak beliau di tadi rizky.moi Instagramnya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, ada penyerahan dulu ya, penyerahan sertifikat dan juga bingkisan kepada Ustadz Rizky Muhammad Moi dari Islah. Mungkin disampaikan di mana? Oke. Kepada Ustadz Samudra selaku ketua Islah Mesir. Ayo, silakan untuk memberikan bingkisan. Samudra. Biar kelihatan satu. Layarnya SC itu. Jangan digituin, ditarik belakang. Biar apa? Ya, kita lihat penyerahan sertifikat dan juga bingkisan dari Islah Mesir yang saat ini diberikan oleh Ketua Islah Mesir, ditemani oleh Ketua Islah Fest tahun 2023 ini, Ustaz Solah, kepada Ustadz Rizky Muhammad Moi. Jerusalem, the conquer of Jerusalem. Oke, kita ucapkan terima kasih dan kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Rizky Muhammad Moi. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, saya selaku moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Ustaz Fatin kepadanya. Amin.